Bu, nanti pertanyaannya kita rangkum ya Bu ya, karena mengingat waktu yang sangat mepet, juga Bapak Andi Syaputra ada acara selanjutnya yang harus beliau hadirkan. Mari kita dengarkan untuk materi selanjutnya untuk Direktorat Perlindungan Saksi yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Syaputra. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allana binikmati iman wa islam. Ahmadu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi jelang siang ini kita dapat bersama-sama bersyukur ya atas kesehatan ya, nikmat-nikmat sehat, nikmat-nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dalam rangka untuk memenangkan pasangan amin insyaallah. Amin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya memang ada kekurangan sedikit, harusnya memang ada slide ya, tetapi juga ini tidak akan mempengaruhi juga ya militansi dan semangat kita untuk tetap menjaga amin ini di TPS. Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf saya berdiri. Kalau kita sebagai saksi ya, kita juga harus punya suatu kualifikasi. Maka itu saling daripada saksi sebenarnya juga diharapkan, karena banyaknya ya kita membutuhkan sekitar kurang lebih ya yang tersebar di seluruh Indonesia itu ada 863 ya ribu itu TPS ya yang tersebar. Nah sementara satu TPS itu dibutuhkan satu atau dua saksi ya, tapi mandat saksi itu ada dua nanti. Nah, menurut, karena kita acuannya dalam Pilpres 2024 itu adalah peraturan KPU ya nomor 25 tahun 2003, di pasal 3 itu disebutkan bahwa saksi ya itu memiliki 4 termin atau 4 sesi, 4 domain ya yang harus dilakukan pada saat dia melakukan kerja-kerja sebagai saksi. Nah, saksi menurut peraturan PKPU tersebut itu hanya mengenal satu, ya saksi dalam. Tetapi di Timnas Amin itu mengenal dua, saksi luar. Ya, tetapi Bapak Ibu, ya saya sampaikan di sini, ya diinginkan oleh saksi, ya 3 saksi. Nah, terus yang kedua, tempat atau rumah yang ditengarai atau diduga untuk ditaruh untuk sebagai gudang ya, tempat-tempat yang seperti itu ya kan, ada serangan fajar segala macam. Nah terus yang keempat ya, Bapak pastikan kepada penduduk-penduduk sekitar ya, warga sekitar yang sebagai pemilih, memastikan tidak ada intimidasi ya, intimidasi atau ajakan. Nah terus itu kalau misalnya Bapak rondanya sama ya dengan 03, itu kan menjadi alat bukti juga ya, alat bukti sama. Nah terus setelah itu ya, kalau Bapak sebagai saksi diintimidasi ya, diintimidasi karena Bapak terkenal di kampung tersebut tokoh yang keras, yang punya integritas, kritis ya, terus diintimidasi melalui WA ataupun dalam bentuk lain, Bapak melapor. Ya, kita nanti selain daripada saksi dalam dan saksi luar ada namanya Satgas, Pak. Ya, Satgas ini ya adalah yang bertugas untuk mendampingi saksi dalam dan saksi luar. Nah, apa nih Satgas? Satgas ini kita bekerja sama Bapak Ibu. Ya, pertama ya dengan Pemuda Pancasila. Ya, karena Pemuda Pancasila itu adalah ormas yang pendukung Amin, yang kedua dengan FPI. Nah nanti mereka akan bertugas pakai uniform, pakai seragam.
ya mereka sini. Nah, ini kenapa kita begini, kita soft off. Yes off artinya gini, itu untuk mencegah kecurangan atau perbuatan curang yang dilakukan oleh petugas PPS. Karena apa? Karena misalnya nih tadi di sini ada petugas nih kan, ada PP, terus ada Porkabi, ada ini kan, ada apa ini, mereka juga akan ciut. Nah, di samping itu pada sisi lain itu membangkitkan semangat dan keberanian kepada saksi untuk bersikap kritis, untuk bisa, jadi dia bisa lantang. Karena apa? Pada saat dia memprotes, ya pas itu langsung saksi luar sama satgas itu menghampiri bapak. Nah, maka itu tadi saya katakan, saksi luar jangan mengenalkan dirinya sebagai saksi luar, tapi sebagai pemantau. Pak, kami pemantau dari mana? Dari paslon atau dari capres ini. Itu boleh, memang ada haknya di dalam regulasinya ada. Oke, sampai situ paham? Nah, terus setelah itu bapak ini, bapak dia sebagai saksi diberikan satu perlindungan hukum. Bentuk perlindungan itu ada dua. Perlindungan hukum melekat, ya melekat itu artinya bapak di dalam surat mandat, ya sebagai saksi, di situ ada klausul atau ada poin yang mengatakan bapak diberikan hak, ya dilindungi secara hukum, secara perdata maupun secara pidana. Nah, jadi kalau misalnya bapak apa-apa itu pasti akan ditempel dengan kekuatan itu. Ya, kalau dalam ini adalah imunitas, kekebalan. Nah, setelah itu bapak, ya kalau seandainya dapat ancaman, ya ancaman yang bertubi-tubi, nah bapak laporkan, nanti dari tim hukum nasional ya akan menempel bapak. Ya, apakah misalnya ancaman itu akan ditindaklanjuti ya sebagai laporan ya yang bersifat pidana atau cukup penyelesaiannya di mediasi nanti. Nah, itu secara melekat. Nah, apabila misalnya ini ya memang sangat urgent, bapak diincar, bapak disiapkan semacam safe house atau rumah yang sebenarnya enggak ini, tapi di luar daripada keluarga. Nah, tapi sehari-harinya bapak ini. Tapi ini yang di tingkat ya kabupaten dan kota. Karena tim hukum nasional ini sudah ada di tingkat kabupaten dan kota. Tapi ke tingkat di bawahnya bapak laporkan saja, nanti tim hukum nasional itu akan meluncur menemui bapak kalau di tempat pelosok. Nah, itu yang melekat. Yang tidak melekat bapak ya dalam melakukan kesaksian itu selalu ditempel. Ya ditempel sama satgas. Nah, begitu juga pada saat pengantaran ke tingkat kecamatan. Nah, ini kenapa kita ambil 3 lapis. Ada saksi luar, satgas. Karena kita belajar dari pengalaman di DKI tahun 2016, 2017. Nah, saya kebetulan juga aktif ya waktu itu di Jakarta Timur, mungkin banyak di sini Jakarta Timur. Kami memperkenalkan satgasnya ya, itu ada Front Pemuda Muslim Maluku, ya ada FPI. Nah, pada saat itu dibawa ke GOR ya Otista, itu nggak boleh masuk sama Kapolres, dibentak mungkin kan. Tapi ya karena ada militansi pada saat itu kawan-kawan dari Satgas itu langsung menembak, Pak nggak bisa begitu misalnya. Kalau misalnya Bapak menaruh ya kotak suara itu di dalam GOR, semestinya harus steril, keluar semuanya atau kami akan datang, kami akan masuk. Nah, Bapak juga tidak punya hak ya walaupun Bapak ini. Nah, akhirnya apa? Ngotot-ngotot seperti itu, ya mereka kekalahan karena kita juga ada regulasinya, megang peraturan perundang-undangannya. Akhirnya kita diberi masuk, ya. Jadi penjagaan di tingkat GOR itu sebelum dibawa ke KPU, kita nongkrong di situ. Nah, yang penting juga ya di tingkat KPS, maka itu saya katakan ya jangan sampai lengah sekian detik saja itu akan bergeser. Ya pengalaman seperti maka itu nanti kita akan ada namanya dapur. Ya, dapur amin yang akan memberikan konsultasi. Juga Bapak Ibu sebagai saksi diam aja di situ, nanti akan
akan dikirim. Karena selama ini kan, wah ngerokok dulu sebentar keluar, ini geser, berubah cepat sama. Nah maka itu pada saat bapak ibu ya menginikan box kotak suara, pada saat itu diperiksa sama-sama. Kalau misalnya kita sudah berkolaborasi dengan 03, sebaiknya ya kotak suara itu bapak ibu kasih kode. Ya setelah kasih kode, entah pakai apa yang susah itu, terus setelah itu foto. Ya foto, setelah itu kirim sehingga nanti dapat ditampilkan ya berantai di tingkat kecamatan. Contoh ya terserah misalnya disepakati. Itu masih diperkenankan. Kami misalnya ini karena dalam regulasinya nggak ada bahwa ya itu mencoret-coret kotak suara itu nggak ada. Itu hanya untuk penjagaan kita. Nah kalau misalnya ya setiap keputusan, maka itu kita ya tadi saya sampaikan berulang kali bahwa kolaborasi dengan 03 penting. Karena apa? Ya proses pengambilan keputusan di tingkat TPS ya karena ini hanya 3 calon, maka 2:1 ya itu baru didengar. Tapi seandainya Bapak tidak melakukan kolaborasi dengan 03, pada saat Bapak memprotes sementara 32 ya 32 Bapak sendiri ya Bapak kesampingkan. Ini masalah teknik ininya aja. Nah jadi saya ini kan jangan segan-segan seperti itu dan jangan lengah. Nah selanjutnya ya pada saat Bapak menghimpun tadi ya setelah perhitungan Bapak harus ya memoto ya, di dalam C hasil itu Bapak harus juga memfoto juga semuanya terutama berita acara. Nah semua dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh KPPS Bapak isi, Bapak tanda tangani, tapi sebelum itu Bapak foto. Karena semua dokumen itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada mandat. Nah artinya apa? Pada saat nanti terjadi sengketa di luar, ya maksudnya di mahkamah, ya Mahkamah Konstitusi. Nah apabila Bapak Ibu hanya menyodorkan C hasil, ya ini siapa, ini ya kurang kuat. Tapi kalau di situ ada yang mengatakan bahwa oh ini kelengkapannya ada, ya mandatnya ada. Bapak menandatangani setiap berita acara, ya itu tersimpan semua, ya tersimpan semua. Nah terus pas itu akan menjadi sekali lagi kualitas pembuktiannya menjadi sempurna. Nah pertanyaannya adalah ini begitu banyaknya pemotretan, ya apakah kita punya pulsa atau memori itu cukup? Nah diakali Pak. Ya diakali, Bapak foto jangan terlalu lama, di ujungnya aja, ya atau misalnya bikin videonya di ujungnya, ambil ujung, ya ambil ujung. Nah nanti ya biar tim IT, ya tim verifikasi yang akan mencocokkan, karena ingat Pak, ya ada saksi dalam, ada saksi luar, ya yang satu sama lain itu komplementer, saling melengkapi. Ya nanti tugas prosesnya itu biar yang penting Bapak tugas foto, video, ya nggak usah terlalu lama panjang gitu, nggak usah. Nah yang penting kalau ada peristiwa ini, nah nanti Bapak bisa sebagai saksi dalam meminta kepada saksi luar untuk memotret secara utuh, ya atau ya sebelum misalnya ini Bapak Ibu bisa menyatakan ya bagaimana cara untuk melakukan satu sama lain melengkapinya. Nah, setelah proses perhitungan itu selesai, ya Bapak Ibu, ya itu wajib mengantarkan juga didampingin oleh Satgas, ya ke tingkat kecamatan, karena seperti tadi ya Pak Wahab bilang, ya potensi kecurangan itu ada di tingkat kecamatan. Tetapi ya saya menekankan sekali lagi bahwa apabila terjadi kecurangan maupun pelanggaran di tingkat TPS, ya selesaikan di tingkat TPS, jangan dibawa dulu. Nah, ya ramaikan, karena kapten kita sudah ya Pak Sauki bilang ramaikan,
Nah, sementara 03 sudah mengatakan kalah sama dengan darah. Ya. Nah, 02 mengatakan dia harus menang. Nah, ini artinya apa? Ya, saya tidak mau melakukan provokasi, ya, bahwa TPS itu rentan terhadap kecurangan dan kericuhan maupun konflik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mentoleransi bahwa udahlah nanti aja di tingkat itu nggak disahkan ini, itu akan menjadi double masalah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kritis, misalnya ini selesaikan ya nggak apa-apa, ya. Yang penting, ya, Bapak Ibu kan sudah ada tadi dilindungi oleh, ya, ada pelindungan hukumnya. Tetapi jangan melakukan tindak pidana, ya. Bersih tegang nggak masalah. Nah, bersih tegang nggak masalah. Bahkan ada juga nih ancaman dari 02 bahwa nanti relawannya, ya, akan menjaga TPS. Ya, saya hakul yakin, ya, kalau 02 kalah, ya pasti ribut. Ya, karena udah banyak uangnya segala macam. Nah, kita takut? Enggak, kita nggak akan takut. Ya, jadi Bapak, saya memberikan spirit dan juga dukungan. Ya, Bapak mau saya takut, tim hukum, ya, dan pelindungan hukum akan terus. Ya, kalaupun misalnya ini to be or not to be, jadi atau nggak jadi, begitu juga semuanya. Maka itu, ya, 03 itu mau bergabung dengan kita dalam rangka itu. Kenapa? Kalau kita kalah, bisa bayangkan Bapak Ibu, ya, itu kita menggadaikan anak cucu kita. Kenapa? Misalnya 02 menang, ya, dia akan berkuasa 5 tahun. Kalau Pak Prabowo-nya masih ini, ya. Kalau misalnya enggak, nanti dia pakai uang lagi, anaknya yang bodoh itu, terus incumbent lagi, 10 lagi di sayur, nanti ke Kaisang lagi, berkutit-kutit di situ. Nah, maka itu saya harapkan, ya, saksi-saksi ini, ya, harus juga militan. Nah, persoalannya tadi, ya, ada revisi PKPU. Nah, kami sudah dari Timnas mengambil satu opsi, ya, yang sudah, karena syarat, ya Pak, ya, syarat saksi itu selain mandat, ya, di dalam itu adalah sudah mengikuti BIMTEK. Ya, BIMTEK kalau dalam frasanya norma dalam peraturan PKPU itu jadi dikatakan BIMTEK diselenggarakan oleh Bawaslu, tapi itu tingkat partai. Kenapa? Memang itu proyek, Pak. Ya, karena bayangin aja anggaran sekian banyak tadi saksi, ya, pemerintah kan Bawaslu pemerintah. Oh, ada BIMTEK di sini, BIMTEK di sini, BIMTEK di sini. Nah, akhirnya mereka tahu ini diserahkan kepada Pilpres. Nah, artinya nanti, ya, selain mandat yang diberikan oleh TKD, ya, tim kemenangan daerah, jangan salah, ya, mandat dikeluarkan oleh tim kemenangan daerah, terus salah satunya udah ikut BIMTEK, ya, seperti sekarang ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat sertifikasi, ya, nasional udah mengikuti BIMTEK. Nah, jadi syaratnya sudah ada. Nah, Bapak Ibu, ya, melalui Patriot ini nanti memberikan nama-nama itu dikirim ke Timnas, ya, untuk direkomendasikan sebagai saksi. Ya, misalnya di TPS ini, TPS by name by address, ya, di TPS ini, ya, untuk menjadikan saksi karena sudah ini. Nah, nanti dari tim parpol misalnya, ya, karena sudah siap, kalau misalnya itu ada orang parpol, kita bisa bernegosiasi dengan parpol bahwa setengah main. Karena durasinya tadi saya udah hitung, ya, panjang. Kalau Bapak Ibu, saya di 2 jam di sini sakit, Pak. Ya, bisa ambayin. Bayangkan kalau dari jam 06.30, ya, sampai jam, enggak, kalau 2 kali. Nah, hanya satu saksi sore. Kan nggak mungkin. Pasti setengah main. Nah, setengah main itu setengahnya parpol, setengahnya dari relawan. Nah, kalau misalnya setengah main, jadi satu TPS membutuhkan berapa? 4 dong. Ya kan? Yang satu kan cadangan. Kalau misalnya ini. Nah, belum juga yang di luar. Maka itu, ya, setelah ini direkomendasikan, ya, nanti nama-nama ini, ya, akan disusun oleh Timnas
untuk direkomendasikan sebagai saksi maupun saksi luar. Jadi jangan berkecil hati ya, nanti Bapak Ibu mengikuti ini tolong ya, kalau misalnya enggak ini ditanyakan secara detail ya, kalau perlu ada lagi minta Zoom meeting ya. Ini banyak yang itu, wah kurang ini, adakan Zoom meeting ya, karena sekali lagi ya, pertempuran yang sejatinya itu ada di TPS ya. Bapak lengah segala macam itu menjadi kekalahan kita, tapi sebaliknya ya, Bapak kritis militan ya, itu menjadi kemenangan kita, karena yang kita hadapi bukan orang-orang yang biasa, tapi orang yang punya ya kekuasaan dan udah hobi untuk melanggar, punya uang, punya ini segala macam ya. Mungkin dari saya sedikit begitu ya. Bila topik walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alfian dari Rawalubu di Pemandangan Rogo Indah. Mengenai tadi apa namanya yang dari Satgas, ada dari teman-teman dari PPP Pancasila dan FPI. Kemudian untuk tingkat lokal kita ini ada ASN yang juga cukup kuat, Gibas. Nah, sejauh mana kita menekan terhadap Gibas? Baik, terima kasih. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Andi Saputra ya. Boleh langsung dijawab, Pak. Ya, kemarin kalau nggak salah Gibas datang karena kita undang ya, ada sekitar 23 ormas ya, ada Jawara, ada ini Gibas kayak kurang lebih ya. Kalau datang, kalau tidak ya coba ya berhubungan dengan tim Satgas, Direktorat Satgas, nanti diinventarisir. Dan gini Bapak ya, saya sampaikan bahwa tim Amin atau Amin itu duafa ya, duafa bahwa ini kita memang ya, kalau saya ini Pak dari awal sudah mewakafkan diri saya, karena saya sebelumnya juga di 2019 ya itu dukung Prabowo, tapi kecewa juga semuanya sekarang begitu. Nah, artinya kalau misalnya ya nanti ya modal awalnya itu adalah kita keikhlasan, kita menjaga ya, entah nanti di tengah perjalanannya, karena kan ini akan ada 2 putaran Pak ya. Kalau kata Kapten Pak Sauki terakhir informasi terakhir dikatakan kita tidak mendahului takdir, tapi Anies 2 putaran. Nah, 2 putaran. Nah, kalau Kapten, kalau 2 putaran, di 2 putaran kita all out ya, kita habis-habisan. Nah, habis-habisan itu moral maupun material. Nah, yang di 1 putaran ini ya, karena kita nggak ada nih Pak, nggak ada duit, nggak ada oligarki. Betul, aku yakin nggak ada oligarki ya, tapi kalau cuma sumbang ini dan perusahaan ini nggak oligarki, maksudnya ya dia menyumbangkan tapi ada pesan ya, ini nggak ada. Tapi kalau misalnya ini ada, jadi kalau misalnya itu Pak ya, kalau ada ini ada ormas, silakan daftar ya, pas itu nanti bisa bekerja sama. Apalagi kalau misalnya ormasnya kita harapkan yang juga punya di wilayah juga ya, di wilayah bukan hanya di Jakarta atau Jabodetabek, tapi di daerah lain. Nah, begitu, makasih. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Pak.